ada yang terlewat tim pengarah. Selain Menko, Panglima TNI, Kapolri, juga di situ ada Bapak Purbaya. Saya lupa nyampaikan. Nih kualat nih kalau nggak nanti ini. Karena kalau beliau ngambek kita mau rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti. Iya. Iya, nggak ada PT-nya. Kemudian untuk bidang infrastruktur, Menteri PU ada Bapak Dodi, terima kasih sini. Juga Menteri Perhubungan. Kemudian bidang pemukiman, koordinatornya adalah Menteri PKP Bang Ara. Selamat pagi buat Bang Ara. Kemudian didukung oleh Menteri Des Pembangunan PDTT Pak Yandri. Bidang sosial, Menteri Sosial dengan anggota Mendikbudristek, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kebudayaan, Menteri PPA. Kemudian bidang energi dan konektivitas sehingga dapat menjalankan fungsi baik pengawasan, penganggaran, dan lain-lain yang sangat diperlukan dalam rangka untuk pemulihan mitigasi bencana ini. Kami juga baru menerima Kepres itu tanggal 9. Kepres ini ditetapkan tanggal 8 Januari. Kalau boleh ditampilkan sedikit apa nama itu strukturnya yang mungkin ya tugasnya paling utama lah saya dikasih mempercepat rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Tapi kita bekerja di tengah situasi yang masih ada tanggap darurat. Tim pengarahnya adalah ketuanya Pak Menko PMK dan anggotanya adalah semua Menko ditambah Panglima TNI dan Kapolri. Itu adalah tim pengarah. Kemudian untuk tim pelaksananya, ketuanya adalah Menteri Dalam Negeri, wakil ketuanya ada 4. Wakil ketua, halaman 95 ya. Yaitu dari Kasum TNI, Pak Richard Tambu Bolon, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Suryanto yang sudah menyampaikan bahwa hari ini minta maaf nggak bisa hadir tapi ada wakil. Beliau lagi akad nikah anaknya, mudah-mudahan lancar. Kemudian wakil ketua 3-nya adalah Komandan Korps Brigade Mobil, Komandan Brimob Polri, yaitu Komjen Ramdhani. Ya, beliau ini sudah sering ikut operasi dengan Pak Richard Tambu Bolon dengan saya. Banyak operasi yang kita lakukan sama-sama termasuk Papua. Kemudian wakil ketua 4-nya adalah Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Angkatan Nusantara Pak Rosan. Ini memang mesin besar yang harus bergabung. Kemudian ada bidang-bidang di bawahnya. Bidang penyusunan rencana induk, rencana aksi, itu adalah Menteri PPN Kepala Bappenas bersama dengan Mendik Tinggi Sains-Tek Pak Profesor Brian. Kemudian bidang penyediaan lahan, koordinatornya Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Kemudian untuk anggotanya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Selanjutnya jadi Pak Nusron ini tuanya koordinator lahan nih. Kemudian untuk pengelolaan data, koordinatornya adalah Kepala BPS Ibu ini, anggotanya Kepala BIG, Kepala BMKG, BRIN, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk data Dukcapil. Untuk bidang komunikasi publik, Menko Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Sedangkan untuk infrastruktur, saya ulangi, ada yang terlewat tim pengarah. Selain Menko, Panglima TNI, Kapolri, juga di situ ada Bapak Purbaya. Saya lupa nyampaikan. Nih kualat nih kalau nggak nanti ini. Karena kalau beliau ngambek kita mau rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti. Iya. Iya, nggak ada PT-nya. Kemudian untuk bidang infrastruktur, Menteri PU ada Bapak Dodi, terima kasih sini. Juga Menteri Perhubungan. Kemudian bidang pemukiman, koordinatornya adalah Menteri PKP Bang Ara. Selamat pagi buat Bang Ara. Kemudian didukung oleh Menteri Des Pembangunan PDTT Pak Yandri.
Bidang sosial, Menteri Sosial dengan anggota Mendikbudmen, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kebudayaan, Menteri PPA. Kemudian bidang energi dan konektivitas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Bidang ekonomi, pangan, koordinatornya Mentan, Pak Amran, anggotanya Menteri Industri, Menteri KKP, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, kemudian Menteri Ekonomi Kreatif, ini orang Aceh juga nih. Dan terakhir bidang tata kelola pemerintahan, Menpan RB bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, yang mungkin akan saya tunjuk adalah Bapak Bima Arya. Nah, kemudian setelah kami menerima surat ini, Kepres ini, kami sudah melakukan 2 kali rapat yang cukup intens. Meskipun sebelumnya tentu sudah memiliki pemahaman lapangan dari sebelum adanya Kepres ini. Jadi 2 hari lalu kami rapat dengan Menteri PU, kemudian juga dengan Menko Pak Prasetyo dan Seskap dan Pak Richard Tambubolon tentang apa-apa yang akan kita kerjakan, brainstorming. Kemudian saya kemarin lengkap rapat, mungkin Pak Khalid juga monitor, Pak Saprizal monitor, dari jam 7.30 sampai dengan hampir jam 5 sore. Kita rapat dengan 3 gubernur, 52 kabupaten, bupati dan wali kota. Kita ingin memetakan. Selama ini kita sudah tahu bahwa asumsi kita ada daerah yang sudah pulih sebetulnya, ada yang setengah pulih, ada juga yang memang belum pulih. Jadi kami bagi ada 3 kelompok kira-kira. Yang normality, pemulihan ini kan artinya normality, normalize. Jadi yang sudah normal atau mendekati normal, satu kelompok, yang setengah normal, dan yang belum normal, kira-kira gitu. Ini penting untuk biasa, kalau dalam ilmu strategi perang itu, know your enemy, know yourself, and you will win in 1,000 battles. Jadi mengetahui dulu permasalahan enemy. Enemy kita lah persoalan gitu. Soalan pasca bencana. Kita akan memetakan sehingga kita bisa menerapkan strategi kemana kita akan yang sudah mendekati normal dipoles-poles di bantuannya. Kalau yang setengah normal sedikit agak serius, dan kalau paling serius, paling fokus menurut saya, ntar salah lagi. Paling fokus adalah yang belum normal. Nah, itu kita selama ini berasumsi ada 12 dari 52 kabupaten kota yang terdampak, itu ada 12 753, semuanya saya ulangi 15 yang belum normal, yaitu 7 di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Tamiang, Banda Meriah, Pindi Jaya. Asumsinya. Ini berdasarkan penilaian top down. Dan kemudian untuk Sumatera Utara 5, yaitu Tapri Tengah, Tapri Utara, Tapri Selatan, Madinah Natal, Sibolga.